Selamat datang di TPKK Pitpel, Desa Pongsari, Kecamatan Plupu, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Jadi TPKK Desa Pongsari ini merupakan program bantuan dari Kementerian Pedesaan Republik Indonesia dalam program Pitpel. Ini menjadi salah satu bagian program yang direncanakan dan dilaksanakan di Desa Pongsari untuk meningkatkan kualitas peningkatan ekonomi lokal, khususnya untuk kampung batik. Jadi sebenarnya program ini dicanangkan di tahun 2019 itu menjadi salah satu program unggulan Desa Pongsari yang betul-betul menjadi salah satu bagian nyata untuk pelaksanaan program ini. Di samping saya ada Bapak Sukarti selaku Ketua TPKK dan juga Pak Suparmin selaku pengelola pengusaha komunal yang menjadi salah satu bagian upaya ini, dan beliau juga salah satu tim pengelola yang pada tahun 2019 melaksanakan program ini selaku kepala desa di Pongsari. Nah, jadi program ini menjadi salah satu bagian nyata untuk merealisasikan berbagai program yang dilakukan oleh Desa Pongsari melalui program Pitpel. Jadi program Pitpel ini betul-betul upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis budaya. Jadi kearifan budaya lokal seperti baik desain batiknya, kemudian juga corak batiknya, ini semua diangkat dari budaya lokal. Dan ini menjadi salah satu bagian nyata bagaimana realisasi program ini betul-betul bisa kita lihat. Ini bagian yang terintegrasi dari semua dokumen bantuan dari Pitpel Kementerian Pedesaan Republik Indonesia. Baik, kita bertemu lagi di program TPKK Desa Pongsari, Kecamatan Plupu, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Jadi tahapan yang dilakukan untuk menghasilkan batik itu dimulai dari desain. Jadi desain ini yang kita mulai dari sini. Jadi kita melakukan desain dari mulai memilih jenis desainnya apa, itu menjadi salah satu bagian yang nanti dipersiapkan. Nah, dari desain ini yang sudah dilihat untuk perencanaan dari desain berbasis budaya lokal, ini menjadi salah satu bagian yang nyata yang nanti akan dihasilkan karya-karya seperti ini. Entah ini misalnya batik dari Kalimantan, apakah nanti batik yang ada dari bahan misalnya daun, kemudian budaya atau yang lain sebagainya, itu dibuat desain seperti ini. Nah, dari desain seperti ini kemudian nanti itu menjadi salah satu wujud nyata yang dihasilkannya begini. Jadi setelah itu akan dibawa ke sini, desain itu ke apa mas namanya ini? Plotter ya. Jadi nanti akan dibawa ke plotter ini, lalu dicetak, di print seperti ini. Hasilnya ini ibaratnya seperti printer itu, tapi posisinya ini untuk ngeprint dari desain yang sudah dibuat tadi. Ini hasilnya seperti ini. Jadi proses ini yang nah, ini hasilnya. Jadi setelah printer desain tadi sudah jadi, maka di plotter, dibawa ke plotter, dicetak seperti ini. Nah, inilah yang nanti akan menjadi pembuatan desain yang nanti akan dibuat pada kain. Nah, kain itu yang nanti akan dibuat lebih lanjut menjadi sebuah batik. Alhamdulillah kita ketemu lagi di program Pitpel Desa Pongsari, Kecamatan Plupu, Kabupaten Sragen. Jadi bersama saya ada Mas Slamet, ada Mbah Kardi, ada Mas Darmanto. Ini merupakan tim dari pengusaha batik yang kemarin menjadi salah satu bagian yang terintegrasi mendapatkan bantuan dari program Pitpel tahun 2019. Salah satunya Mas Slamet ini mendapatkan bantuan yang apa ini? Namanya? Alat penarik screen. Alat penarik screen. Jadi alat penarik screen ini digunakan untuk apa ini? Memasang screen kalau kita biasanya manual itu kekencangannya kurang, juga kurang rata. Ya, akhirnya ini dengan ini nanti bisa ini dari screennya ini. Ya. Ini nanti gelar ke sini. Ya. Nah, posisinya akhirnya nanti bisa menjadi salah satu bagian yang untuk menariknya ini. Ini nanti. Oh, yang ini ya. Oh, yang ini. Oh, ini yang penariknya ini. Jadi memang ini menjadi bagian program ini seperti ini. Jadi ini yang dibentangkan. Jadi screen ini yang dibentangkan. Nah, ini yang dibentangkan sampai ke sini ya. Jadi program ini dibentangkan screennya sampai sini.
Terus nanti di ini ya, pakai penyepit ini ya. Nah, penyepit ini kemudian nanti baru dikuatkan sehingga bisa betul-betul kencang. Lah dari program ini nanti setelah jadi bentangan screen ini lalu dilakukan filmnya langsung di sini juga. Filmnya di sana. Sehingga posisinya nanti dengan program itu pelangkan ini jadi ya. Jadi pelangkannya sehingga proses pelangkan ini jadi nanti hasilnya akan menjadi pelangkan yang seperti ini. Yang seperti ini, pelangkannya akan jadi seperti ini ya. Jadi ini pelangkannya seperti ini. Nih, ini dulu ya. Ini pelangkannya menjadi seperti ini setelah dilakukan dalam bentangan tadi, ditarik akan menjadi pelangkan seperti ini. Lah, setelah jadi pelangkan ini yang ukuran kecil-kecil. Ya, ini yang ukuran kecil-kecil seperti ini. Lah, setelah itu lalu dibuat dengan pola yang seperti ini. Nah, hasilnya nanti akan menjadi yang diproses setelah menjadi pola itu bisa menjadi batik-batik yang seperti ini yang nanti akan dijadikan bahan untuk ini untuk printing ya. Sehingga pada posisi printing ini yang seperti ini sehingga nanti gambarannya seperti ini, berbagai program yang sudah disiapkan dengan berbagai desain. Jadi yang desain ini akan menjadi salah satu wujud nyata. Ini yang ukuran kecil ya. Kalau yang ukuran besar yang seperti ini. Ini yang ukuran besar seperti ini. Jadi berbagai bentangan ini yang ukuran besar akan menjadi seperti ini. Sehingga ukuran ini ukuran berapa Mas Slamet? 2,4. 2,5 ya. Jadi 2,5 ukurannya sebagian ini sehingga nanti menjadi salah satu wujud paket kain yang bisa dicetak menjadi satu bentangan yang bisa dicetak menjadi baju atau produk-produk yang lain. Nah, ini setelah proses ini baru nanti hasilnya akan bisa dihasilkan yang nyata menjadi sebuah ini bentangan yang seperti ini, lalu dilakukan proses pemfilman dan pemfilman ini yang dilakukan dalam berbagai program seperti ini. Sehingga posisinya ini seperti ini. Nah, ini ya, jadi proses pemfilmannya seperti ini. Nah, ini posisi tahapannya yang dilakukan oleh Mas Slamet seperti ini. Jadi, ini filmnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini ya, jadi nanti akan dibentangkan seperti ini, maka akan diblok. Nah, bloknya nanti akan menjadi plat yang seperti tadi kita tunjukkan tadi. Jadi, ini bentangan yang awal seperti ini dan hasilnya akan seperti ini. Mas Slamet, apa yang menjadi salah satu bagian keunggulan dari program Pitpel ini? Yang jelas setelah mendapatkan program Pitpel ini secara kualitas dan kuantitas kita meningkat. Jadi ada peningkatan dari kualitas produk ya, dan juga kapasitas produksi yang dihasilkan pun juga meningkat ya. Nah inilah testimoni dari para pengusaha, pengrajin yang betul-betul mendapatkan bantuan dari Pitpel, mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan dan akhirnya produktivitasnya juga meningkat. Sehingga ini semoga akan bermanfaat untuk pengembangan ekonomi kerakyatan di sini. Oke, Mbak Karti, sukses selalu. Jos gandos katos. Sukses untuk semuanya. Kita bertemu lagi di TPKK Pungsari, Lupuh Sragen, Jawa Tengah. Jadi ini produk-produk yang dihasilkan kerjasama dari Hibah Kemendes RI. Nah, Mas Tarmin, ini apa namanya ini? Ini namanya feeder. Feeder. Nah, feeder ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membuat warna dasar. Membuat warna dasar ya. Kemudian untuk mengancing warna. Sehingga nanti dengan feeder ini warna sudah tidak akan berubah lagi. Tidak akan berubah, sudah dikancing. Ya. Terus kemudian fungsinya ini kan untuk memeras. Memeras. Setelah kain setelah dicuci dengan kancingan tadi. Ya. Sehingga mengiritkan obat. Dia akan meminimalisir obatnya ya. Ini untuk memeras, meratakan. Ya. Ini kapasitasnya bisa kuat berapa kainnya berapa meter? Berapapun tetap muat ya. Muat. Dia pakai listrik. Dinamo ya. Dia bisa jalan berarti bisa pakai dinamo ya. Operasional. Oh iya. Oke. Baik. Ini untuk apa ini tadi? Untuk grounding ya. Bahasa batik grounding ya. Untuk ngancing warna. Oke, luar biasa. Nah, kalau yang di sini ini untuk mencuci yang apa ini?
Ini kalau ini nanti untuk mencuci batik tulis. Oh, untuk mencuci batik tulis ya. Bak cuci namanya. Cuci. Ini untuk yang tulis. Ya. Jadi setelah diwarna nanti dicuci di sini. Ya. Setelah diwarna nanti dicuci di sini ya, sehingga itu akan menjadi salah satu media untuk bisa digunakan sebagai tempat cuci batiknya ya. Nah kalau yang sini, Kalau ini nanti untuk mewarnai yang batik tulis. oh ini yang untuk warnanya batik tulis. Ini untuk mewarnai. Ya. Jadi setelah ditulis batik itu warnanya di sini. Ya, jadi batik tulis itu setelah ditulis selesai itu akan diwarnai di sini, lalu dicuci di sini. Ya. Ya, jadi ini tempat cucian untuk batik tulisnya, ini tempat untuk mewarnai. Baik. Nah, sekarang yang di sini ini tempat untuk mencuci Kalau ini untuk mencuci handprint. handprint. Ya. Setelah di handprint di situ, Ya. kemudian dikancing di feeder sana, Ya. kemudian nanti dicuci di sini. Oh, cuciannya di sini ya. Ini yang ini ya, yang di print ini ya. Print ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita sini Pak Warmin. Ini setelah dilakukan proses ini lalu dipanasi dengan ini ya. Ya. Panasi dengan ini. Namanya apa ini? Ini kompor. Kompor pengering ya. Jadi namanya kompor pengering ya. Open jadi open atau kompor pengering ya. Jadi ini digunakan untuk mengeringkan Mengeringkan di meja itu. di meja ini ya. Sehingga tidak usah dibawa kemana-mana. Ya. Jadi pengeringannya pakai kompor gas ini nanti bisa untuk lebih cepat keringnya ya. 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 Jadi prosesnya ini berapa kali jalan Mas Dodi? 4 kali ya, 4 kali jalan ya. Jadi pengeringan ini 4 kali jalan. Jadi proses ini dimulai dari beberapa aspek yang dilihat dari pelangkan ini ya. Pelangkan ini kemudian nanti akan diambil dengan diberi warna dengan sketsel ini, sehingga nanti ini akan digosok beberapa kali, nanti akan berwarna. Setelah itu akan menjadi seperti ini hasilnya kainnya. Setelah ini lalu dikeringkan pakai ini ya, dikeringkan pakai ini. Setelah kering selesai proses ini, nanti akan jadi proses pengeringan. Setelah jadi lalu masuk cucian ya, dicuci ya. Setelah cuci prosesnya itu ke feeder. Oh, feeder dulu ya. Kancing dulu, setelah kancing warna baru cuci. Oh, setelah cuci baru keringkan ya. Oke, luar biasa. Ini proses pengeringan dari kain yang sudah di printing, yang sudah diwarna seperti ini. Nah ini, jadi apinya berada di sini ya. Jadi apinya berada di ini, dan ini semua merupakan program hibah dari Kemendes RI ya, dari Pitpel ini ya. Jadi proses inilah yang sudah dilakukan, dijalankan, dan ini menjadi dampak yang sangat luar biasa. Dan hasilnya seperti ini, ketika sudah dikeringkan oleh Mas Dodi ini, hasilnya seperti ini. Dia akan menjadi lebih kering dari sebelumnya, sehingga tidak usah dipanaskan ke matahari, tapi ini sebagai pengganti dari sinar matahari, sehingga langsung memberikan pemanasan pada kain, dan ini akan berdampak semuanya kepada semua aspek yang ada di kain yang dihasilkan ini. Ya, inilah salah satu wujud program Pitpel di komunal yang melakukan produksi untuk mencetak kain dengan warna, dengan model, dan berbasis kearifan budaya lokal. Ini teknik membuatnya. Jadi ini kalau kita lihat, ini dari hasil yang dilakukan oleh Mas Diki sama Mas Dio, ini menjadi salah satu bagian upaya untuk membuat program pembuatan batik printing yang secara tidak langsung ini akan berdampak sangat nyata bagi peningkatan ekonomi lokal berbasis dengan budaya lokal. Nah ini kita bisa melihat bagaimana proses untuk printing yang dilakukan. Nah ini tahap demi tahap ini dilakukan dari perencanaan desainnya, kemudian juga menggunakan berbagai alat yang dimanfaatkan. Mas Parmin, ini kalau kita lihat sekian ini ukurannya berapa? 17 meter. 17 meter ya? 17 meter. Nanti ini menjadi berapa potong? Ini menjadi 6 potong. 6 potong ya. Jadi 17 meter jadi 6 potong. Ini sesuai dari yang direncanakan, sesuai pesanan ya? Iya. Sesuai pesanan. Dan biasanya nanti warnanya pun juga berwarna-warni. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pesanan ya. Nah, dalam proses seperti ini biasanya kalau kapasitas produksinya dari pagi sampai pagi jam berapa mulainya?
jam 8. Jam 8, nanti sore sampai jam Jam 4. jam 4. Nah, kemudian dalam proses seperti ini melibatkan masyarakat sekitar ya. Iya. Melibatkan masyarakat. Jadi program Pitpel ini menjadi salah satu program unggulan yang tentu melibatkan semua masyarakat di sekitar, dan ini menjadi salah satu bagian nyata. Dan inilah program Pitpel di Desa Pongsari bersama Ketua TPKK. Pak Karti, Ya. bagaimana program ini selama berjalan di Pongsari dan saya lihat sudah mulai dipraktekkan dan digunakan. Ya. Gimana perkembangan dan evaluasi sampai hari ini, Pak Karti? Yo, alhamdulillah perkembangan bantuan dari kementerian luar biasa, Mas. Ya, Dengan adanya mengangkat orang-orang sekitarnya, dulunya nganggur, ya, sekarang bisa kerja di komunal tempatnya Mas Suparmin. ya, Kedua kalinya akan menerima itu aset pesanan-pesanan ya. dari mungkin pihak pembeli atau nanti dari pengusaha-pengusaha yang mungkin ada yang mungkin tinggal desain coraknya pesanan. Nah, ini malah kebetulan katanya Mas Parmi itu motifnya motif dari alang-alang mana Mas Wi? Alang-alang laut. Alang-alang laut Dari Kalimantan. Kebetulan, dari Kalimantan. Dari khas Ini salah Kalimantan. satu kalian Iya. unggulan kita sudah mencuat di Kalimantan. Jadi Inilah orderannya sudah sampai Kalimantan. ya? Kalimantan satu-satunya unggulan kita yang akan membawa SDM kita, ekonomi akan meningkat, mengurangi pengangguran. Ya, Gitu loh, Mas. oke, luar biasa. Jadi program Pitpel ini ternyata nyata mengangkat ekonomi kerakyatan berbasis budaya lokal, dan ini salah satunya disampaikan oleh Pak Parmin dan juga Pak Karti bahwa program ini betul-betul memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, dan juga ini salah satu wujud bahwa pesanan dari berbagai elemen sampai dari Kalimantan pun sudah ikut berpesan, dan ini menjadi bagian penting yang bisa kita lakukan. Program Pitpel ini berkolaborasi dengan tim inkubator dari LPPM UNS yang senantiasa akan terus mendampingi, dan ini kolaborasi yang sangat sinergis antara Desa Pongsari dengan UNS untuk senantiasa menghasilkan karya yang nyata, dan ini menjadi salah satu program pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya lokal. Inilah Pitpel TPKK Desa Pongsari, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen yang hebat dan luar biasa. Jos. Nah, setelah jadi kain batik, program berikutnya tentu akan dikembangkan menjadi program barang jadi. Lah, barang jadi itu, kain itu bisa kita lihat misalnya salah satu kain batik yang sudah jadi itu bisa dilihat misalnya Mbak Indah bisa ditunjukkan satu yang, nah bisa diambilkan kain satu Mbak Indah. Jadi ini dari desain lalu dibawa ke plotter sini, dicetak, kemudian jadikan kain. Nah, ini jadi kain batik seperti ini. Nah, jadi kain batik seperti ini, ukuran 2,4, ada yang 2 meter. Ini berbagai corak akan dihasilkan seperti ini. Nah, setelah ini, proses ini, batik ini menjadi salah satu bagian yang real, bisa kita ambil dari berbasis budaya lokal, kearifan lokal yang ada di Pongsari, Kecamatan Pelupuh, Kabupaten Sragen ini. Nah, setelah ini para pengrajin itu akan membuat desainnya, rancang bangunnya menjadi baju seperti ini, jadi kebaya seperti ini, dan ini menjadi varian-varian yang dibutuhkan sesuai seperti baju yang saya pakai. Kemudian pola-pola yang lain dihasilkan seperti ini. Bisa juga dari hasil ini dihasilkan percanya, sisa-sisanya itu akan menghasilkan ini. Nah, ini jadi perca-perca batik itu menghasilkan seperti ini. Ini ada tempat tisu, ada tempat laptop. Ini dari perca limbah batik yang dihasilkan para pengrajin menghasilkan ini. Juga menghasilkan tas yang indah ini. Nah, tas yang indah. Ini kebetulan yang punya Mbak Indah, tasnya juga indah. Sehingga hasilnya luar biasa. Ini produk dari para pengrajin batik, dan itu memanfaatkan dari mesin jahit dan obras ini. Dan ini menjadi bagian yang kita lakukan dengan program pelatihan membuat desain berbasis alam yang dipandu oleh tim inkubator dari LPPM UNS. Kemudian juga membuat desain-desain yang berbasis budaya alam tapi dengan komputer juga, selain manual juga komputer, dan ini bisa dihasilkan yang karya nyata. Nah, itu ada juga Mbak yang yang dompet. Nah, ini dihasilkan dompet, ini juga pernik-perniknya dari perca limbah batik. Jadi ini semua memanfaatkan semua aspek ini. Lah,
Pak Kardi ini selaku ketua TPKK, Pak Kardi gimana peran TPKK untuk terus memotivasi pengrajin batik agar ini berjalan kontinu sehingga betul-betul mereka termotivasi untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa seperti ini Pak Kardi. Ini harapan kita Mas. Kita sudah mengadakan untuk ibu-ibu itu mengadakan kelompok paguyuban. Apa Mbak Ida namanya? Perempuan kreatif. Perempuan kreatif. Salah satunya untuk mendukung, untuk motivasi agar hasil produk yang mungkin ini kan cuma limbahnya nggak laku tuh Mas. Iya. Dibikin tas yang jadi karya-karya seperti ini ya. Oke. Dari pengrajin kita, insya Allah nanti akan kita kumpulkan merupakan paguyuban batik itu loh. Ya, paguyuban batik. Salah satu wadah tuh Mas. Betul. Ya. Nanti akan dimotivasikan, akan diberi bimbingan dan hanya biar tahulah segala kegiatan di sini. Siap. Jadi ini Mbak Karti, Mbak Indah, Mas Parmin dan semua tim di Desa Pongsari ini melakukan upaya bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan lokal berbasis dengan kearifan budaya lokal, dan ini dilakukan dengan kampung batik yang berkreasi, kampung batik yang berimajinasi, dan harapannya dari hasil karya-karya ini akan mampu meningkatkan ekonomi kerakyatan lokal dan mengurangi angka pengangguran di daerah. Nah, inilah produk-produk unggulan dari Perca Batik menghasilkan karya nyata, dan pengembangan hasil ini kita latih dengan pemasaran offline dan online melalui digital, dan ini menjadi bagian penting bagaimana digital marketing yang kita kerjasamakan dengan Google Business Indonesia pun juga sudah kita jalankan dengan kerjasama dengan Gapura Digital Solo, dan ini menjadi bagian nyata bagaimana produksi itu bisa dipasarkan secara nasional dan internasional. Ya, oke, saya kira ini yang bisa kita wujudkan dari TPKK Pongsari Klupuh Sragen, Jawa Tengah. Terima kasih Pak Kardi, Mbak Ida, luar biasa. Selamat datang di program Pitpel. Jadi program ini merupakan branding selamat datang di Kampung Batik berbasis budaya lokal Desa Pongsari, Kecamatan Klupuh Sragen. Ini merupakan program pilot inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal Pitpel tahun 2019. Jadi program ini merupakan upaya pengembangan ekonomi kerakyatan yang dihibahkan dari Kementerian Pedesaan Republik Indonesia pada tahun 2019 dengan Ketua TPKK Bapak Sukardi. Nah, Pak Kardi, ini apa Pak Kardi? Merupakan bagian apa ini? Salah satu digunakan untuk taman. Ya. Kedua kali untuk semua dari kegiatan pengrajin-pengrajin diadakan sesulung, diadakan motivasi agar kegiatan dari bantuan dari Kementerian Desa itu bisa berjalan dan hak-haknya kita hargai segala kegiatan. Oh, gitu. Apalagi ada taman ini kan setiap sore dan pagi itu banyak sekali Mas yang pengunjungnya bertanya ini dari mana bantuannya, dari kita sampaikan ini bantuan dari kementerian. Oke. Baik, luar biasa. Jadi ini merupakan Taman Arfus Ratulisa yang menjadi salah satu media pengembangan workshop Kampung Batik di Desa Pongsari, Kecamatan Klupuh, Kabupaten Sragen. Jadi proses ini merupakan program inkubasi pilot project untuk pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis budaya lokal. Jadi kalau kita lihat, ini kita lihat dari berbagai taman ini. Jadi taman ini memiliki beberapa dimensi yang bisa kita lihat. Jadi taman-taman ini merupakan salah satu bagian yang nantinya menjadi media tempat berwisata untuk masyarakat Desa Pongsari, yang menjadi salah satu bagian nyata yang diprogramkan melalui Pitpel. Nah, ini program ini memang dana pendampingnya dari Pitpel, kemudian dikembangkan dengan para paguyuban pengusaha batik. Ini yang kita kembangkan bersama-sama. Ada 5 gazebo yang kita gunakan untuk tempat diskusi, membahas berbagai program, dan ini menjadi salah satu photobooth yang bisa dimanfaatkan bersama-sama untuk masyarakat, dan ini harapannya bisa memberikan dampak positif kepada seluruh masyarakat, karena program inilah yang sebenarnya menjadi salah satu bagian nyata yang bisa digunakan oleh masyarakat Pongsari untuk mengembangkan diri dalam berbagai diskusi bagaimana merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti berbagai program pengembangan batik yang ada di Pongsari. Karena program ini sebenarnya menjadi salah satu wujud bagaimana untuk mengangkat, mengurangi pengangguran dan juga meningkatkan ekonomi budaya lokal yang tentu saja memanfaatkan kearifan budaya lokal. Dan ini bisa kita lihat beberapa media yang kita gunakan di sini.
ini ada tempat diskusi dan juga workshop. Jadi proses ini yang nanti akan kita kembangkan. Jadi disinilah yang sebenarnya ini menjadi media diskusi untuk mengembangkan berbagai program dengan para pengusaha batik, dengan masyarakat, dengan anak peserta didik di TK, SD, SMP, di Desa Pongsari. Ini akan menjadi salah satu media komunikasi yang nyata. Dan program ini yang sebenarnya nanti akan bisa berdampak untuk seluruh masyarakat. Tempat ini yang menjadi salah satu pilar bagaimana mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis budaya lokal. Lah, ini menjadi salah satu media yang nanti dikembangkan menjadi pusat kegiatan masyarakat yang nantinya akan bisa menjadi salah satu bagian program yang digunakan untuk berdiskusi para masyarakat. Nah, ini salah satunya Mas Min ini salah satu pengelola di Taman Literasi Arvus Ratulisa yang menjadi salah satu bagian program pengembangan batik. Mas, gimana programnya? Berjalan dengan baik dan lancar? Lancar, Pak. Alhamdulillah. Lancar. Semua berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Ini kalau sore sudah mulai dimanfaatkan masyarakat ya? Sudah. Sore sudah ada masyarakat yang selfie di sini. Ya, ini yang menjadi bagian program yang nantinya akan bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat. Tentu ini menjadi salah satu bagian bagaimana kita memelihara dan juga memanfaatkan Taman Literasi ini menjadi media pengembangan kampung batik yang nantinya akan menjadi pusat desa wisata yang kita sambungkan dengan beberapa wilayah. Ada desa Krikilan, ada desa Bukuran, ada desa Manyarjo, desa Gedongan, desa Jembangan, desa Sidokerto, dan desa Pongsari sendiri sebagai kampung batik yang menjadi pusat pengembangan ekonomi kerakyatan. Nah, inilah yang nantinya ketika para wisatawan domestik maupun asing datang ke Pongsari akan mendapatkan wisata budaya lokal, juga akan bisa mengemas berbagai macam oleh-oleh yang ada di Desa Pongsari, baik itu batik, kemudian juga produk-produk unggulan yang dihasilkan dari perca batik. Dan nanti ke depan akan kita kembangkan di wilayah ini, tempat yang di sebelah sana akan kita bangun joglo teater yang nanti akan kita putar berbagai program pengembangan batik dan juga pengembangan wisata budaya. Dan di sebelah sana, sebelah kanan sana itu nanti akan kita jadikan media bermain anak yang menjadi media ruang publik bagi masyarakat Desa Pongsari. Dan inilah salah satu perwujudan bagaimana kreasi di Desa Pongsari ini akan bisa menjadi media kolaborasi, dan kita tetap berusaha untuk mendukung program pengembangan pembangunan dari desa untuk menuju desa maju bersama kemajuan dan kejayaan NKRI. Oke, cocok.